Gue kalau pemain MU nggak semangat wajar karena mereka sadar betul, mereka tahu diri. Yeah. Yang gue bingung masih ada yang nonton. Satu-satunya hal yang menurut gue positif banget itu pas saat di awal-awal pertandingan ya, kalau nggak salah. Pada saat Coman itu bikin newsroom sama Garnacho. Udah itu doang sih. Itu momentum yang paling bagus menurut gue. Yo, kembali lagi di Nggak MU Nggak Makan. Terancam bubar klub ya tapinya. Kalau acaranya semakin wah. Acaranya semakin masyur. kalah. Makin rame jadinya. Semakin rame. Kita ada kedatangan Coach Donzol sini dan masih bersama Adiani yang semalam siaran juga. Yang menarik adalah isu MU tersingkir, tidak ke UEL juga, tertutup dengan debat capres. Iya, betul. Beruntung ya, Pak. Terima kasih debat capres katanya. Beberapa fans MU bilang terima kasih debat capres karena tidak terlalu rame lah. Gimana menurut lu, Di? Yang lu siaran juga? Kan sebelum mulai pertandingan Mission Impossible tentunya. Yeah. Karena Eintracht Frankfurt nggak ngebantu United dengan membantai Bayern 5-1. Iya. Jadi di midweek Champions League tentunya harus ada respons dari Tuchel dan juga FC Bayern München, dan itu yang terjadi kemarin. Tapi yang gue bingung adalah nggak ada spirit, nggak ada upaya sejak awal pertandingan. Yang harus menang kan Manchester United, bukan FC Bayern. Tapi United hanya membiarkan Bayern mengendalikan pertandingan, main passing enak, kemudian Kingsley Coman mainnya bagus banget di sisi kanan gitu kan. Musiala di lapangan tengah juga pegang kendali, Harry Kane yang kembali datang ke Inggris juga luar biasa bagus, dan bahkan defending wise juga Kim Min-jae mengajarkan bagaimana cara bertahan yang baik untuk para pemain Manchester United. Dan kendalanya semakin bertambah, itu tadi nggak ada urgensi untuk meraih kemenangan, mencoba pun tidak. Rasmus Højlund lagi-lagi menjadi figur yang frustrasi. Malam yang sulit karena ketika gol dari Copenhagen tercetak juga atmosfer Old Trafford sudah berubah menjadi stale dan nggak memberikan, jadi aneh gitu. Atmosfernya aneh, timnya main aneh juga ya, dan sangat wajar dengan gol cantiknya Coman yang memang layak untuk memberikan kemenangan untuk FC Bayern, yang juga lagi-lagi menunjukkan gimana cara bermain di Europe dengan kapasitas, kualitas, dan juga efektivitas yang semestinya. Dan Bayern menurunkan ini ya, full tim ya. Itu karena Eintracht Frankfurt. Kalau Kalah 4-5. 5-1 kalah 4 gol oke. Dan itu sesuai prediksi gua juga kan, Bayern bakal nurunin full tim walaupun dia itu udah lolos, tapi efek, dia bakalan tetap nurunin. Benar, efek domino yang terjadi, dan juga mid game ada cedera-cedera yang dialami groin injury Harry Maguire, nggak menolong, kemudian juga Luke Shaw yang keluar di halftime nggak menolong. Ya kan kalau kita lihat bahkan chance bagi Manchester United hanya satu di babak pertama dari Luke Shaw, jarak jauh pula gitu kan. Jadi ya sangat sulit. Lo punya penjaga gawang Manuel Neuer 700 laga all competitions, 318 clean sheet. Lo mau coba dari 20 miliar kan nggak masuk akal. Sebetulnya masalahnya apa, Coach? Kalau menurut lo, Coach MU? Yang gini. Gue kalau pemain MU nggak semangat wajar karena mereka sadar betul, mereka tahu diri. Yeah. Yang gue bingung masih ada yang nonton. Maksud gue gini, lo datang ke stadion, lo bayar, lo nonton untuk tersakiti. Sadomasokis kan? Tapi ya, satu-satunya hal yang menurut gue positif banget itu pas saat di awal-awal pertandingan ya, kalau nggak salah. Pada saat Coman itu bikin newsroom sama Garnacho. Udah itu doang sih. Itu momentum yang paling bagus menurut gue. Tapi ya, gue setuju ya dengan sialnya, gue tadi malam juga nonton gitu loh. Nonton karena kebangun, biasalah kan tahajud ya kan. Pas banget jam-jam 3 ya. Jam-jam 3 lagi. Agak gue kebangun nonton yang pertandingan PSV sama Arsenal juga gitu. Terus abis itu gue nonton MU ya sekedarnya aja lah gitu. Sekedarnya ya formalitas aja buat instastory ya kan. Nah gue lihat emang benar kayak nggak ada, kayak kalau ayam dipotong nggak ada darahnya gitu. Jadi kurang banget semangat. Terus juga suasana Old Trafford yang hening banget gitu. Gue melihatnya, dan kipernya Neuer ya. Iya, dan gue melihat kayaknya emang dominan banget sih di Bayernnya. Setidaknya babak pertamanya gue lihat seperti itu. Dan kayak berat banget, Ten Hag juga mau ngapain juga kayak serba salah. Apalagi dengan jadwal yang kemarin habis dipukul Bournemouth
lalu main harus lawan Munchen, besoknya ketemu Liverpool. Ya. Gue nggak tahu apakah ada skor banyak lagi, gue nggak tahu. Dan gue nggak tahu apakah Justru konten lagi nggak MU nggak makan minggu depan lawan Liverpool. Makanya gue nggak ngerti sih. kalau bisa debat capres ada lagi nggak di lawan Liverpool. Apakah 7-0 terulang lagi? Mana di puncak lagi dia kan? Udah beda 10 poin kalau nggak salah sama MU. Ya berat lah jadi Ten Hag, kalau bisa jadi PNS aja lah. Tapi menurut lo, Iya. gue mulai lagi dari Adi. Menurut lo Ten Hag udah dibahas di manajemen belum untuk dipecat atau apa gitu? Kan kembali gue bilang, Glazers dengan targetnya apa? Kalau menurut gue target untuk Ten Hag, ya untuk saat ini bagi Glazers cukup. Karena masih challenging untuk bisa masuk ke top 4. Tapi di Europe memang sudah tersingkir, tapi ada harapan lagi di Premier League konsentrasi gitu kan. Dan ada FA Cup. Oh, 2 lagi ya. Ya, dan kalau FA Cup itu sampai juara, maka nanti akan dikatakan lagi bahwa target tercapai. Karena memang yang dicari oleh Glazers bukan masalah prestasi di lapangan, tapi financially aja. Sedangkan kalau lo berbicara tentang footballing decision dan lain-lain, maka tentunya sporting director-nya akan diganti langsung. Bahkan hingga pelatih yang menurut gue juga kan, kalau lo mencari pelatih untuk Manchester United, tentunya lo ada harapan bisa menggeser kedikdayaan Pep Guardiola dan juga ancaman dari Jurgen Klopp. Tapi kan Erik ten Hag tidak pernah menawarkan itu. Ketika lo sign dia, apa yang mau lo cari gitu? Dia bukan elite manager. Tapi kan dia sempat bilang Pak, awal-awal dia masuk ke MU dia bakal menggoyang kedikdayaan. Oh pasti boleh Pep sama berharap kan boleh, tapi kan bukan salah dia, karena itu salah manajemen. Dari berarti atas, dia omongan dia nggak sesuai sama ini. Orang dia- kalau PDKT emang kayak gitu aja. dia harus manis-manis. menjual dong. Dia harus menjual dirinya dengan reputasi Ajax-nya, kemudian Iya sih. ke Manchester United dia punya ambisi pribadi boleh, tapi kan dia harus berkaca. Dia bukan elite manager. Apa yang menjadikan dia selevel dengan Pep dan Klopp tidak ada. Ajax kan main di Eredivisie dengan segala Berarti hormat omongannya kepada cuma Eredivisie. bualan doang ya, Pak? Ya pasti. Karena kan dia harus menjual diri sendiri. Bahasa sekarang tuh menyerahkan diri pada iblis. Yang disebut tadi Pep Guardiola, Klopp. Arteta nggak disebut lah ya Arteta. Enggak, karena dia sama-sama tag. Itu gue setuju gue. Karena kalau Belum, fans masih Arsenal belum. mungkin membilang bahwa Arteta orang yang tepat, belum ada piala selain FA Cup yang dia persembahkan, tidak ada berbicara banyak di Premier League karena di musim ini juga dijamin akan berakhir lagi dengan kesedihan gitu kan. Walaupun sekarang masih at this moment and time bisa mengancam, tapi Mikel menghancurkan dirinya sendiri dengan memilih 2 penjaga gawang yang harusnya di perbincangan tidak pernah terjadi ya, karena itu menjadi perusak internal yang nggak perlu. Gue mau tanya Didi, kalau kan dari tadi kan lo bilang bahwa bukan elite manager. Menurut lo siapa elite manager yang di luar Pep sama Klopp lah? Klopp. Di Premier League, Ya dari luar. di luar yang available, yang bisa yang nggak menggantikan. available juga nggak apa-apa misalnya. Ya kan kalau yang elite kita bisa bicara tentang Carlo Ancelotti, Oke. tentang Jose Mourinho walaupun sekarang sudah mungkin komersialis, tapi juga tetap elite dengan prestasi dia. Bagi United untuk memilih Ten Hag tentunya memilih Ole Solskjaer sebuah kecelakaan menurut gue. Itu alumni. Jadi alumni dipanggil untuk eskul futsal. Sama kayak Milan sering panggil alumni. Iya, panggil alumni itu adalah untuk memproteksi ownership dan juga yang ada di atas gitu kan. Karena kan dengan adanya legend maka fans tidak akan terlalu banyak menekan. Pun juga dengan Mikel Arteta. Kembali kalau misalnya United punya ambisi ya maka kemarin mereka melewatkan satu situasi di mana Thomas Tuchel available. Tuchel juga Tuchel menurut lo elite menurut elite gue. manager Karena, ya? dia bisa coaching, dia bisa merubah. Bahkan gue melihat Unai Emery adalah elite manager. Karena dari sisi coachingnya, dia bisa merubah Aston Villa dari DNA permainan, dari kultur, dari ramuan strateginya. Kalau kita lihat kan Ten Hag no plan. Kemarin juga serba tanggung karena dia tahu kalau dia main menekan agresif terbuka 4-5-0 Bayern akan menang dengan mudah gitu kan. Menghadapi Bournemouth bahkan Iraola pun datang ke Old Trafford begitu positif karena dia tahu lawannya nggak punya taktik di lapangan tengah gitu kan. Tapi habis menang lawan Chelsea. Tapi habis Chelsea nggak punya lapangan tengah juga sama kayak United kan. Dan bukti dari kekacauan lapangan tengah itu selalu ada buktinya Leroy Sané bisa lolos hingga masuk ke kotak penalti lewat 3-4 pemain. Itu terus menjadi cerita yang berulang bagaimana rapuhnya, fragile-nya, kalau Casemiro nggak ada, kalau Eriksen nggak ada, maka kualitas di lapangan tengah Manchester United jauh menurun. Berarti butuh berapa pemain lagi kira-kira untuk memperbaiki MU? Januari. Apa semua harus diganti? Nah, kalau gue lihat investment 25% dari Ratcliffe juga nggak akan menolong. Dan gue kembali bilang bahwa ini adalah orang yang secara bisnis juga luar biasa, tapi kembali kan, lo berbicara tentang klub sepak bola seperti Manchester United yang unik, yang membutuhkan orang-orang juga yang mengerti tugasnya untuk footballing decision, tapi lagi-lagi
Jim Ratcliffe di Belgia, di Prancis, di F1, di cycling semuanya gagal. Tapi dia terus invest uang dan dia mau invest berapa tadi gue setuju. Apakah setengah billion lagi atau 1 billion seperti rekan tololnya di Chelsea gitu kan. Itu masih menjadi hal yang sangat disayangkan gitu dengan kemampuan daya beli, dengan resource yang nggak terbatas, tapi tolol. Karena nggak ada orang yang mengerti bagaimana memutuskan keputusan sepak bola. Itu yang menjadi masalah. Todd Boehly di awal-awal dia coba ambil alih semua. Dia tahu apa dari Amerika gitu. Nggak bisa. Dan beli pemain busuk semua ya, Pak? Nggak busuk. Sebenarnya kalau konsep American sports, dia menuju ke sesuatu yang benar. Tapi kan jaraknya 8 tahun yang sekarang juga dicoret jadi 5 gitu kan maksimal dalam durasi kontrak. Dia mengambil semua blue chip yang ada di Eropa. Itu sangat tepat. Tapi kan investment itu berlaku untuk 3, 5, 8 tahun. Hingga max kontrak tadi kan. Ya. Sedangkan Chelsea di era Roman begitu cepat memutar balik nasib mereka. Dan ini yang membuat mereka punya kultur kemenangan sebenarnya. Tapi dirubah dengan konsep Amerika yang mungkin itu yang dia tahu, tapi dia tidak paham bahwa kultur di sepak bola tidak sepenuhnya seperti itu. Mereka perlu instant results juga dan trophies karena yang dikeluarkan uangnya billions. Ya, pemain Chelsea banyak juga kan yang belanjanya lebih banyak juga loh ya. Iya, walaupun skemanya amortisasi ya, artinya ya betul ya. Yeah. Jadi dengan 8 tahun, jadi dia bisa ngadalin FFP. FFI ya, FFI, FFP. FFP, biasa Financial fair play. Financial fair Masih aja dibahas FFP. Tapi kalau gue ya, yang lo tahu kan, gue kan fans Chelsea dari zaman miskin gitu kan. Ada fans Chelsea. Zaman miskin. Emang mesti diadu nih. Tukeran Pak, boleh nggak sini Pak, tukeran Pak? Nggak, Berarti sama nih, sama. Sebetulnya gini, gue nggak expect too much. Beda sama MU yang setiap tahun masih this year our years gitu, sama kayak fans Liverpool sebelum mereka pecah telur lagi juara Premier League kan. Tapi di era kosong penonton tuh. Iya. Jangan lupa. Iya. Dan gue melihat ada perbedaan. Maksud gue memang tolol nih si Todd Boehly, gue setuju gitu kan. Karena kayak orang punya duit ngebelanjain tapi nggak tahu mau ngapain habis itu gitu. Tapi gue melihatnya sih pemain-pemain yang dia beli menurut gue itu emang pemain-pemain yang orang juga cari gitu. Orang juga cari dan sayangnya kebutuhannya bukan untuk kayak komersial kayak lain-lain gitu. Cuma ya terlalu lama aja sih menurut gue. Mungkin gue setuju kalau misalnya 3-4 tahun, tapi harus di tangan pelatih yang tepat juga sih. Emang pemain yang dicari siapa kan? Bukannya cuma Enzo sama Caicedo doang. Kalau Johnson busuk banget. Oh, Jackson sih enggak sih. Jackson sih Terus siapa lagi terakhir dong? Jackson 5 yang gue suka. Kalau namanya Jackson 5 yang gue suka tuh. Tapi Jackson sih busuk. Ya mudik lumayan lah, tatonya masih bagus. tapi ada Lavia. Dia kan belum main sampai sekarang, belum tahu. Di Football Manager udah gue mainin. Nggak Chelsea nggak makan. Wonder Kid. Boleh balik ya, boleh. Kami lagi kacau. Jadi nggak Chelsea nggak makan nih. Ini saking nasibnya sama. Dulu pernah menjadi tim yang bagus, pernah juara, sekarang coba menjadi juara tapi nggak nyampe. Iya ya. Udah kayak gitu. Di papan tengah semua lah ya. Kemarin MU dan Chelsea menang, habis itu lawan Bournemouth kalah. Nih siapa yang salah gitu. Tim gede dua-duanya. Sampai orang-orang bilang tuh bahwa jangan bilang MU lawan Chelsea big match. Iya. Big match papan tengah boleh lah. Gitu. Sampai begitu loh. Atau pernah big match. Pernah big match. Jadi kalau misalnya Liverpool lawan MU, orang udah nggak bilang big match. Udah. Waduh. Iya. Waduh. Gitu. Tapi kan rival. Ngambil poin itu. Karena rival aja gitu. Iya. Ngambil poin itu di situ bisa. Iya. Ambil poin. Wih. Masih yakin. Tapi menurut lo Liverpool MU? Di kandang mana sih? Di Anfield. Jangan bilang. Ya. Tapi gini. Ini gua ini ya, netral lah ya. Gua ngelihatnya kalau yang namanya dari Liverpool MU ya tetap ada passion dari artinya pengen membuktikan. Pada saat MU menang lawan Chelsea pun gue melihat
MU mainnya bagus gitu. Di luar Chelsea-nya emang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setidaknya kalau udah ada tim yang nggak bisa ngapa-ngapain lo kalah juga kan kocak ya. Gitu. Itu aja. Itu aja. Gitu. Sama kayak ini kayak perdebatan di futsal 2010 juara AFF, gara-gara nggak ada Thailand. Ya kalau nggak ada Thailand lo nggak juara juga kan tolol. Gitu. Bener kan? Bener gitu. Jadi menurut lu gimana prediksi Liverpool nih, Coach? Ya menang Liverpool, cuman itu nggak nyampe 7-0 sih. 8 ya? 6,5. 6,5. Udah main gol ke-7 par. Sekarang balik lagi ke Adi. Menurut lu kenapa lawan Chelsea menang, lawan Bournemouth kalah 3-0, lawan Munchen kalah, dan besok ada Liverpool nih? Iya, karena lapangan tengah tetap balance-nya nggak ada arah yang jelas, instruksi yang nyata. Amrabat terlalu pelan untuk Premier League, dan bahkan untuk Champions League semalam juga struggling. Dalam beberapa kesempatan dia hanya bisa menarik dan tertinggal dengan runs yang dilakukan oleh Leroy Sané terutama. Harry Kane juga demikian. Bahkan kalau kita lihat Bournemouth, mereka punya konsep 4 lapangan tengah yang luar biasa, double pivotnya, terutama Christie ya, kita melihat dia tampil signifikan luar biasa. Tavernier di sisi flank, outlet yang selalu agresif untuk menekan wingback Manchester United. Jadi konsep dan karakter penampilan Bournemouth, bahkan sekarang gue sudah bisa melihat bahwa ini timnya Andoni Iraola punya satu konsep yang jelas. Kalau kita lihat De Zerbi punya konsep yang jelas, diganti 6-5 pemain tetap dengan flow ritme yang sama gitu kan. Tapi tidak dengan Manchester United. Dan ini Bournemouth yang di awal-awal sempat sangat sulit meraih kemenangan karena mencoba untuk Iraola melatih para pemainnya untuk paham. Mereka punya bad results, tapi mereka sudah punya bentuk permainan. Tinggal bagaimana luck ada di pihak mereka. Dan mereka berani di Old Trafford bermain passing, kemudian juga pressing, dan kemudian sangat cepat Solanke dan Billing yang punya stature, punya physicality untuk bisa membuli Manchester United dari segi size. Karena kan kalau melihat Luke Shaw, maka akan dengan mudah ditarget oleh tim-tim lawan kalau dia bermain di central defender. Dan menghadapi Liverpool juga masalahnya hampir sama, tetap naivety dari Ten Hag ini yang harus dihilangkan. Tidak berupaya untuk bermain di Anfield dengan meladeni Liverpool. Dan bahkan menurut gue tampil tanpa striker akan menjadi opsi. Semuanya pemain tengah dan defenders. Jadi harus tahu diri ya. Harus tahu diri, harus tanpa tahu Bruno juga ya, Pak? keadaan dan Tanpa Bruno. ya itu dia tanpa Bruno Fernandes yang mengalami hukuman, justru itu berkah karena Fernandes terlalu lethargic, Fernandes terlalu berupaya terlalu banyak. Ketika dia tidak punya disiplin struktur dalam formasi, tentunya itu akan mengacaukan juga pemain-pemain lainnya. Kalau dia berlari kiri kanan tanpa arah, akan membuat balance itu tidak jelas gitu. Tapi gue suka yang tadi lo bilang Bournemouth tadi sih, terkait dengan bagaimana mereka si Andoni Iraola punya konsep. Karena gue yakin ngeliat permainan Bournemouth tuh gue yakin dia bisa masuk 4 besar. Kalau tiap pekan lawan MU. Sayangnya enggak. Tuh kan, gue bilang, ini ngomongnya pasti nggak bener nih. Nggak bener. Aduh, ya siapa tahu jadwalnya. Wah, boleh juga. Menang gue bisa 3-0 kayak gitu. Aduh. Tiap minggu loh nih. Ada nge-tweet, ini enak jadi Bournemouth, lawannya nggak datang. Nambah ya. Tapi menurut gue ada faktor ruang ganti juga sih. Katanya ada yang bilang juga pada nggak nurut juga sama. Enggak, kalau ruang ganti ada chaos, ada itu gue sudah mengambil kesimpulan bahwa semua pemain di locker room MU itu banci. Nggak berani mereka untuk membuat keadaan chaos, nggak berani mereka melawan Ten Hag, nggak berani mereka punya suara, nggak berani. Di locker tidak ada Roy Keane, tidak ada Jaap Stam, tidak ada pemain-pemain yang bisa merubah keadaan dengan mengambil satu stance untuk melawan pelatih misalnya bahwa gue nggak setuju nih, tolong coba cari solusi dengan keadaan kita di lapangan. Buktinya berapa belas pertandingan tidak ada perubahan kan. Jadi friksi-friksi yang dikatakan ada itu yang mungkin dengan Jadon Sancho itu masalah karakter dan kebiasaan. Kalau Varane, Pak? Rafa Varane dia cedera sih ya, in and out cedera, dan membuat tentunya dia juga frustrasi. Terakhir main tuh Oktober menghadapi Palace sebelum tadi malam. Pemain yang harusnya kalau ada Licha pasti dia akan main sebagai starter. Tapi kan preferensi Ten Hag adalah center back kanan, center back kiri, kaki kiri. Tapi tadi malam dirubah karena memang lawannya Bayern Munchen dan ini Champions League, harus meraih result. Dan itu yang bukannya gosipnya ada masalah, Pak, Varane sama Ten Hag? Tapi Varane nggak punya karakter untuk rebel, nggak punya keberanian seperti itu untuk bisa ambil suara dan stance untuk melawan Erik ten Hag dan kemudian dia berhenti untuk gak bermain gitu, nggak bisa. Besok kalah lawan Liverpool lebih rame nih. Berisik-berisik ya. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Scott McTominay? Ini kayaknya
dia dipasangin cuma buat golin doang, tapi ditinggalin posnya di tengah nih kayaknya nih. Ya itu disiplin posisi kan yang masih menjadi kendala, dan juga frustrasinya Scott McTominay untuk bisa menjadi pemain yang bisa merubah situasi, sama dengan Bruno Fernandes, terlalu berupaya banyak untuk merubah situasi dan selalu tertinggal mostly gitu kan. Bahkan kalau ketika unggul 2 gol pun United bingung apakah ingin maju untuk menekan push 3 gol atau justru bertahan memperkuat pertahanan tapi mengundang petaka gitu. Terjadi di Copenhagen, terjadi juga di Alisson menghadapi Galatasaray, dan itu keadaan-keadaan yang harusnya nggak terjadi. 3 laga away, 3 gol selalu average-nya, 1 poin saja return-nya kan hal yang memilukan untuk Manchester United. Finish dengan prestasi sama dengan Antwerp, bahkan untuk tim Inggris 15 gol kebobolan terburuk sepanjang sejarah. Semuanya stats-nya kacau gitu kan. Dan itu terbukti di lapangan juga nggak ada solusinya. Rekor Bournemouth juga setelah berapa puluh tahun nggak pernah menang, dia Menang akhirnya. menang. Iya. Rekor Justru- lagi itu baru. Justru tim-tim lain yang rekornya pada berantakan lawan MU mau datang. Iya. Kesempatan bener pecahin rekornya. Semua tim inferior akan lebih nyaman bermain dengan Manchester Jadi United. nggak ada rasa takut lagi. Kayak datang ke ini Stamford ke- Bridge. Iya, kata mungkin juga. Udah, gitu. iya. Iya, jadi kayak ini apa nih? Mudrik katanya. Biasa Mudrik aja doang lah. nih. Iya. Pak lawan Liverpool gimana nih Pak? Prediksi skor dong Pak. Draw. Waduh, Bapak yakin sekali nih Draw Bapak. dengan konsep bertahan. Kalau bermain menyerang, kalau bermain dengan positif lagi, coba untuk meladeni Liverpool, ya akan ada kekalahan lagi yang dirasa. Kan harus ada turnover-nya sangat cepat, dan ini kesempatan bagi para pemain untuk bisa tunjuk kebolehan lah bagaimana mereka bereaksi, karakternya diuji juga. Harapannya akan ada outcome yang lebih positif, dan ya itu tadi hasil imbang yang terbaik lah. Kayaknya nggak gitu sih ntar ya. Kayaknya enggak. Diladenin. Tutup ladenin. Dia bilang 6,5 tadi soalnya. Tadi pas Adi bilang draw tuh Ten Hag kaget loh. Anjingnya Adi ngasih gue beban aja. Aduh, gue yang penting kerja. Dan nggak akan dipecat juga kan? Iya. Tapi kemarin bicara soal ruang ganti, kemarin beberapa media dibawa ke tempat ya, ESPN, Manchester. Iya. Oh, sekarang udah diboikot semua karena memberitakan kekalahan yang sebenarnya terjadi. Udah nggak pilih-pilih lagi. Aduh. Adi ini keras, ngomongnya keras banget. Udah nggak bisa. Adi ini Ngomong keras. sama siapa Pak? Ngomong sama siapa di antara? Tadi keras, dari tetap hasilnya draw. Nanti nggak, nanti prestonnya udah nggak sama media lagi. TikTok live. Aduh. Oke lah. Coach gimana Coach? Skor dong Coach. 6,5 tadi. Oh, dia 6,5 bilang. ya? Enggak lah. Enggak lah ya. Bener. Berapa? Ini yang serius, yang serius. Serius. Gue masih menang Liverpool sih, tapi marginnya lebih dari 1-2 lah. 2. Cuma 2 doang, Coach. 2. Coba penonton bayaran yang ini nih. 2 digit. Kayak bukan. Kayak bukan. Pak, ini harusnya ada penonton bayar satu lagi teman saya nih Pak. Ini biasa kalau nebak skor bagus nih Pak. Wah, biasanya nih. Dan udah pasti bukan buat MU juga. Kalah, pasti kalah. Iya, pasti kalah. Kalau gua 4-0 sih buat Liverpool. Aduh. Tapi Liverpool lagi di atas Ya. ini juga. Tapi emang menurut gua papan atas rapat juga sih. Rapat ya. Dan yang membuat Liverpool nanti akan gagal adalah defensive frailties mereka, karena tetap saja Trent memang pemain yang hebat kalau dia maju, tapi kalau bertahan ya sama seperti sekarang Kieran Trippier juga di Newcastle gitu kan. Banyak kendala dengan cover yang tidak ideal. Liverpool mesti mencari satu center back dengan kecepatan seperti misalnya Tottenham punya Mickey van de Ven. Karena Van de Ven menyelesaikan 3-4 masalah dari Tottenham gitu kan. Tapi ketika dia hilang juga ada kekalahan beruntun yang dirasakan oleh Tottenham. Nah, central defender seperti ini sangat jarang dan sangat susah dicari, dan ini yang menjadi rebutan dari banyak tim gitu kan. Jadi Liverpool akan gagal dengan kerapuhan defensifnya, Arsenal akan gagal dengan kekacauan penjaga gawangnya. Ya, Ujung-ujungnya Man City. Standar. Semua akan City pada waktunya. Ya. Arsenal sama strikernya juga. Arsenal strikernya udah lumayan lah. Belum puas dia. Gue ada satu pertanyaan menarik buat Coach Johnson, satu pertanyaan. Adi, ini penutup nih. Tadi lo bilang Bournemouth bisa 4 besar gitu. Tapi menurut lo pribadi, kita bicara Bournemouth, Aston Villa, di antara dua tim itu menurut lo bakal ada? Lu serius banget gue bilang Enggak, Bournemouth. dua-duanya itu kan gue bilang ada Aston Villa juga. Ini pertanyaan gue pribadi. Gitu. Ya kalau buat gue sih ya jelas Aston Villa dari kalau nggak salah season kemarin juga di beberapa pertandingan terakhir juga pada saat Unai udah pegang ya itu emang kelihatan banget bagaimana konsep mainnya juga jelas. Tambah lagi juga dengan persiapan yang bagus sebelum musim berjalan
ya gue lihat si Good Evening ini emang punya pattern yang jelas gitu cara main. Lo kalau misal nonton pertandingannya dia tahu potensi-potensi si Aston Villa yang emang akhirnya emang kelihatan, dan dia menang lawan City. Arsenal juga menang. Jadi kan dia belum pernah kalah. Back to back itu. Jadi emang menurut gua justru kayaknya pesaing City musim ini yang lebih punya konsep ya Aston Villa. Coach, Alex Ferguson juga ngomong kalau nggak salah ya. Ya. Alex Ferguson juga ngomong bahwa tim yang harus diperhatikan itu dua, Newcastle sama Aston Villa. backnya Aston Villa siapa namanya Coach? Megin. Bagian tengah Coach. Oh. Lagi abis debat, Mbak. Oke, terakhir nih. Tadi Coach Zonzol udah sekarang. Ya, Aston Villa di momen saat ini memang bahkan di preseason gue mengatakan mereka bisa challenge untuk top 6 atau top 5 ya. Tapi untuk top 4 ini hanya mungkin sementara karena nanti Butuh konsistensi juga ya. mereka sudah konsisten. Coba kan roster mereka tipis gitu. Dan ini yang masih menjadi masalah. Tapi ini cara untuk merun satu tim sepak bola dengan tepat. Dari ownership, ketika melihat Gerrard tidak bisa membawa mereka menuju ke level yang diinginkan, tentunya langsung di-cut secepat mungkin. Karena ada Unai Emery yang available gitu kan. Dan dia punya reputasi yang luar biasa ketika dia diajak berbincang walaupun masih kala itu bersama Villarreal ya. Nah, tapi kan proyeknya jelas dan menarik gitu. Dan dia diberikan kebebasan dan fleksibilitas untuk membangun dan juga melatih dengan penuh gitu. Dan ini yang menjadi kendali yang sangat didamba banyak pelatih di klub-klub besar lainnya. Karena kan kalau bicara Aston Villa adalah tim besar, juara Eropa, juara Liga Inggris di tahun 80-an, dan mereka punya satu ambisi sekarang dengan ownership yang tepat mengarah menuju level yang lebih tinggi ketimbang mereka struggling terus di papan tengah dan bawah dan bahkan ke championship gitu. Dan ketika kita lihat Ollie Watkins sekarang pergerakannya sangat efektif, Leon Bailey tampil begitu ganas, kemudian ada juga Diaby, Tielemans, Kamara, Douglas Luiz, semuanya sudah menunjukkan performa. Bahkan gue yakin kalau ada tim yang ingin mengambil pemain 100 juta plus, maka Douglas Luiz lah orangnya. Karena di Liga Inggris, menurut gue gelandang bertahan, dia bahkan lebih baik dari Declan Rice menurut gue. Tapi dia masih membutuhkan mungkin 2 pemain lagi untuk bisa membawa Villa naik ke level yang menuju ke contender. Cuman itu masih jauh lah. Dan di akhir musim pun untuk peringkat 6 besar sudah menjadi satu hal yang positif untuk Aston Villa gitu kan. Tapi untuk menuju top 4 masih sangat sulit. Apalagi padat kan, akhir tahun ada Boxing Day. Ya. Ya, kita lihat minggu ini apakah MU berhasil draw dengan Liverpool. Kalau menang sih ya itu berarti kejutan lah. Ya. Kalau misalkan tadi Coach Johnson bilang Ten Hag juga kaget kalau ya, menang. Imbang aja kaget. Imbang aja, wah imbang. Kalau menang kolaps Ten Hag. Nah kayak sebetulnya ya masih aman nih, kalah dari Munchen, tersingkir dari UCL nggak ke UEL pun belum ada berita-berita Ten Hag dipecat juga tadi. Ten Hag nggak akan mendapatkan gangguan itu untuk musim kali ini karena lagi-lagi manajemen targetnya apa? Kalau menurut gue masih dalam jangkauan dari Ten Hag, bukan untuk meraih titel, bukan untuk melangkah lebih jauh di Champions League, tapi ya itu tadi masih ada FA Cup dan coba untuk meraih top 4 lagi. FA Februari lah ya. Ya. Oke, kita Sekarang udah berlangsung, cuman kan yang tim yang besar akan bertemu di third round. Oke, thank you banget Coach Zonzol, thank you Adiani. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, kita lihat hasilnya gimana MU lawan Liverpool. Sampai jumpa. Donzol sini lagi. Yo, iya benar. Setelah futsal talk lagi-lagi, nggak apa-apa baju sama. Kita lihat lagi, apakah Liverpool akan lawan MU tiap minggunya? Apakah akan menang lagi dan menjaga peringkat pertama? Thank you banget sekali lagi Coach Zonzol, thank you Adiani. Sampai ketemu lagi di MU Kamangan minggu depan. Ciao.